Perkenalkan, nama saya Andrea Friska Sari Dewi, NIM 23010119130261. Di sini saya akan menjelaskan tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Meningkatkan mutu genetik merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan peternakan. Meningkatkan mutu genetik ternak ada dua cara, yaitu dengan perkawinan silang dan program seleksi. Pada program seleksi ternak, terdapat beberapa parameter genetik yang harus dihitung, yaitu heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Heritabilitas merupakan parameter yang digunakan untuk menentukan pengaruh genetik terhadap suatu penampilan. Korelasi genetik merupakan parameter genetik yang digunakan untuk menghitung seberapa besar hubungan atau keterikatan sifat satu dengan sifat lainnya. Repeatabilitas merupakan parameter genetik yang digunakan untuk menentukan korelasi fenotipik dengan performa di waktu yang akan datang. Tujuan dari praktikum ilmu pemuliaan ternak yaitu untuk mengetahui nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas suatu ternak. Setelah mengetahui nilai parameter genetik suatu ternak, dapat dilakukan seleksi untuk meningkatkan mutu genetik. Manfaat dari praktikum ilmu pemuliaan ternak yaitu mahasiswa mampu memahami apa yang dimaksud heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Dapat menghitung nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, serta dapat mengetahui kegunaan dari ketiga parameter genetik tersebut. Contoh soal yang digunakan pada praktikum ini berupa form data produksi, bobot lahir, dan bobot sapi potong. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama pendugaan nilai heritabilitas bobot lahir sapi potong. Yang pertama, kita membuat data rekapitulasi data heritabilitas bobot lahir pedet pertama. Data tersebut dimasukkan dari data yang ada di form soal. Selanjutnya didapatkan hasil Y titik sama dengan 570,96, Y kuadrat IK sama dengan 16303,57, N titik sama dengan 20, NI sama dengan 5, S sama dengan 4, K sama dengan NI sama dengan 5. Yang pertama dihitung yaitu faktor koresi. Faktor koresi rumusnya yaitu Y titik kuadrat per N kuadrat sama dengan 570,96 kuadrat dibagi 20 dengan hasil yang didapat yaitu 16299,77. Selanjutnya jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. JKS dicari dengan rumus sigma I Y titik kuadrat per NI dikurangi FK, yaitu sama dengan 16300,87 dikurangi 16299,77 sama dengan 0,94. Untuk jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW dicari dengan rumus sigma I sigma K Y kuadrat IK dikurangi sigma I Y titik kuadrat per NI sama dengan 16303,87 dikurangi 16300,71. Kemudian didapatkan hasil 3,16. Derajat bebas antar pejantan atau DBS dicari dengan cara S dikurangi 1 sama dengan 4 dikurangi 1 dan didapatkan hasil 3. Derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dicari dengan rumus N titik min S sama dengan 20 kurangi 4 didapatkan hasil 16. Kuadrat tengah antar pejantan atau KTS didapatkan hasil dari rumus JKS per DBS yaitu 0,94 dibagi 3 sama dengan 0,31. Kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW sama dengan JKW per DBW sama dengan 3,16 per 16 didapatkan hasil KTW yaitu 0,2. Kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau ragam kuadrat W. KTHW sama dengan ragam kuadrat W sama dengan KTW yaitu 0,2. Untuk kuadrat tengah harapan antar pejantan ragam kuadrat S,
KTHS sama dengan ragam kuadrat S sama dengan KTS dikurangi KTW per K sama dengan 0,31 dikurangi 0,2 dibagi 5 dan didapatkan hasil 0,02. Untuk heritabilitas indeks bobot lahir atau H kuadrat. H kuadrat dicari dengan cara 4 ragam kuadrat S dibagi ragam kuadrat S ditambah ragam kuadrat W. Didapatkan hasil 0,36. Berikut merupakan daftar sidik ragam heritabilitas bobot lahir sapi potong. Heritabilitas merupakan parameter genetik yang digunakan untuk menduga seberapa besar pengaruh keragaman genetik terhadap penampilan suatu sifat. Berdasarkan hasil praktikum ilmu pemeliharaan ternak, didapatkan hasil nilai heritabilitas bobot lahir sapi potong sebesar 0,36. Hal ini menunjukkan bahwa nilai heritabilitas yang tinggi pada bobot lahir sapi akan memiliki sifat genetik bobot lahir yang baik dan menghasilkan keturunan yang baik pula. Untuk pendugaan nilai heritabilitas bobot sapi, yang pertama membuat data rekapitulasi data heritabilitas bobot sapi pedet 1, sama seperti data rekapitulasi data bobot lahir pedet 1 di atas. Maka didapatkan hasil Y titik sama dengan 2164,3, Y kuadrat IK sama dengan 234214, N titik sama dengan 20, NI sama dengan 5, S sama dengan 4, K sama dengan NI sama dengan 5. Yang pertama dicari yaitu faktor koreksi atau FK dengan rumus Y titik kuadrat per N titik. Didapatkan hasil 2342097. Kemudian mencari jumlah kuadrat antar pejantan dengan rumus JKS sama dengan sigma I YI titik kuadrat per NI dikurangi FK sama dengan 234211,1 dikurangi 2342,097 sama dengan 1,4. Jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW dirumuskan sigma I, sigma K, Y kuadrat IK dikurangi sigma I, YI titik kuadrat per NI sama dengan 234214 dikurangi 234211,1. Didapatkan hasil yaitu 2,9. Derajat bebas antar pejantan atau DBS dirumuskan S-1 sama dengan 3. Derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW didapatkan hasil yaitu 16. Kuadrat tengah antar pejantan atau KTS dirumuskan JKS per DBS dan didapatkan hasil 0,47. Kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW dirumuskan JKW per DBW dan didapatkan hasil 0,18. Kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau ragam kuadrat W sama dengan KTW didapatkan 0,18. Kuadrat tengah harapan antar pejantan atau ragam kuadrat S KTHS sama dengan ragam kuadrat S sama dengan KTS dikurangi KTW per K dan didapatkan hasil 0,05. Heritabilitas indeks bobot sapi atau H kuadrat didapatkan hasil 0,87. Berikut daftar sidik ragam heritabilitas bobot sapi potong. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut didapatkan heritabilitas bobot sapi sebesar 0,15. Hal ini menunjukkan bahwa heritabilitas bobot sapi yang tergolong sedang berarti sapi memiliki gen dengan pengekspresi bobot sapi yang sedang dan akan menghasilkan keturunan dengan bobot sapi yang sedang juga. Selanjutnya pendugaan nilai korelasi genetik indeks bobot lahir 1 dan bobot sapi 1. Yang pertama membuat data rekapitulasi korelasi genetik bobot lahir 1 dan bobot sapi 1. Berdasarkan data yang telah dimasukkan, didapatkan X titik sama dengan 570,96, Y titik sama dengan 2164,3, XIK, YIK sama dengan 61787,16. Yang pertama dicari yaitu faktor koreksi. FK sama dengan X titik Y titik per N titik.
didapatkan hasil 61786,44. Jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS sama dengan sigma I X I titik Y I titik per N titik dikurangi faktor koreksi, didapatkan hasil 0,94. Jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW dicari dengan rumus sigma I sigma K X IK Y IK dikurangi sigma I X I titik Y I titik per NI, didapatkan hasil min 0,22. Derajat bebas antar pejantan atau DBS didapatkan hasil 3. Derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dicari dengan N titik dikurangi S, didapatkan hasil 16. Hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS dicari dengan JHKS dibagi DBS sama dengan 0,94 dibagi 3 sama dengan 0,31. Hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW sama dengan min 0,01 HKR. Hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau KOFW. HKRHW sama dengan KOFW sama dengan HKRW sama dengan 0,01. Hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau KOFS dicari dengan rumus HKRS dikurangi HKRW per K sama dengan 0,06. Untuk korelasi genetik dicari dengan rumus 4 KOFS per akar 4 ragam kuadrat SX dikali 4 ragam kuadrat XY, didapatkan hasil 0,18. Berikut adalah daftar sidik ragam korelasi bobot lahir dan bobot sapi. Korelasi genetik merupakan keterkaitan sifat genetik satu dengan sifat yang lainnya. Berdasarkan perhitungan dari praktikum ilmu pemuliaan ternak diperoleh korelasi genetik antara bobot lahir dan bobot sapi-sapi potong sebesar 0,18. Berdasarkan nilai korelasi genetik tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara gen untuk pengekspresi bobot lahir dan gen bobot sapi-sapi. Rentang nilai korelasi genetik yaitu min 1 sampai plus 1. Apabila nilai korelasi genetik mendekati 1, berarti terdapat hubungan yang erat antara satu sifat dengan yang lainnya. Faktor yang dapat mempengaruhi korelasi genetik yaitu gen pleiotropik dan gen berantai atau lingen. Selanjutnya yaitu pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas. Yang pertama, membuat data rekapitulasi nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir 1 dan bobot lahir 2. Maka setelah dimasukkan data akan didapatkan hasil sigma X kuadrat sama dengan 6566,97, sigma Y kuadrat sama dengan 626, sigma Y kuadrat sama dengan 6523,96. Repeatabilitas antar kelas dicari dengan rumus sigma XY dikurangi sigma X sigma Y per N dibagi akar sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat per N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat per N, didapatkan hasil 1,48 dibagi 2,17 dan memperoleh 0,68. Untuk pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas, yang pertama, membuat tabel rekapitulasi bobot sapi seperti berikut. Didapatkan hasil Y titik-titik sama dengan 3892,6, Y kuadrat IJ sama dengan 420.903,6, M titik sama dengan 36, MI sama dengan 3. Yang pertama dicari yaitu faktor koreksi.
Faktor koreksi dicari dengan rumus Y titik kuadrat dibagi M titik, didapatkan hasil 420.898,19. Kemudian jumlah kuadrat antar individu atau JKB dicari dengan menggunakan rumus sigma I Y titik kuadrat per MI dikurangi FK, didapatkan hasil 2,6. Jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW dicari menggunakan rumus sigma I sigma J dikurangi sigma I Y titik kuadrat dibagi NI, didapatkan hasil 2,93. Untuk derajat bebas antar individu didapatkan 11. Derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW dicari dengan menggunakan rumus N dalam kurung M1 dicari dengan menggunakan rumus N MI dikurangi 1 dan didapatkan hasil 24. Kuadrat tengah antar individu atau KTB dicari dengan cara JKB dikurangi DBB dan didapatkan hasil 2,4. Kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW dicari dengan rumus JKW dibagi DBW sama dengan 0,12. Kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau ragam kuadrat W sama dengan KTHW sama dengan KTW sama dengan 0,12. Kuadrat tengah harapan antar individu ragam kuadrat B dicari dengan rumus KTB dikurangi KTW dibagi K sama dengan 0,46. Untuk nilai repeatabilitas dicari dengan rumus ragam kuadrat B dibagi ragam kuadrat B ditambah ragam kuadrat W sama dengan 0,79. Berikut daftar sidik ragam repeatabilitas. Repeatabilitas merupakan parameter genetik untuk menentukan korelasi fenotipik antar performa yang akan datang pada suatu individu. Ada dua macam repeatabilitas, yaitu repeatabilitas antar kelas dan repeatabilitas dalam kelas. Pada praktikum ilmu pemeliharaan ternak diperoleh nilai repeatabilitas antar kelas pada bobot lahir sebesar 0,68. Dalam hal ini repeatabilitas tergolong tinggi, yang berarti sapi memiliki peluang yang besar untuk mengulang sifat dari gen yang dapat mengekspresikan bobot lahir tinggi. Berdasarkan praktikum ilmu pemeliharaan ternak diperoleh nilai repeatabilitas dalam kelas pada bobot sapi sebesar 0,79. Hal ini berarti repeatabilitas tergolong tinggi. Sapi memiliki peluang yang besar untuk mengulang sifat dari gen yang dapat mengekspresikan bobot sapi sedang. Hal ini berarti sapi memiliki peluang yang besar untuk mengulang sifat dari gen yang dapat mengekspresikan bobot sapi tinggi pada periode selanjutnya. Nilai repeatabilitas bobot lahir pada sapi potong berkisar 0,20 sampai 0,30. Repeatabilitas memiliki rentang nilai antara 0 sampai 1. Jika nilai repeatabilitas tinggi menyatakan bahwa suatu sifat besar kemungkinan untuk diulang pada masa yang akan datang. Sedangkan jika mendekati 0 akan sulit diulang. Faktor yang mempengaruhi nilai repeatabilitas yaitu waktu, lingkungan, analisis yang digunakan. Kesimpulannya, berdasarkan perhitungan parameter di atas, dapat disimpulkan bahwa ternak yang diamati memiliki nilai heritabilitas bobot lahir 0,36 yang tergolong tinggi. Hal ini berarti sapi memiliki gen pengekspresi bobot lahir yang tergolong baik dan akan menghasilkan keturunan dengan gen bobot yang tergolong baik pula. Pada nilai heritabilitas bobot sapi tergolong sedang karena didapatkan nilai 0,15. Hal ini menunjukkan bahwa sapi memiliki gen pengekspresi bobot sapi yang tergolong sedang dan akan menghasilkan keturunan dengan bobot sapi yang sedang juga.
Nilai korelasi genetik antara bobot lahir dan bobot sapi pada ternak yang diamati sebesar 0,17 yang berarti terdapat hubungan antara gen bobot lahir dan gen bobot sapi-sapi. Nilai repeatabilitas dalam kelas bobot sapi didapatkan hasil yaitu 0,79 dan nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir sebesar 0,68. Hal ini menunjukkan bahwa genetik bobot lahir sapi yang tinggi akan mudah diulang pada periode selanjutnya. Begitu pula dengan genetik bobot sapi-sapi yang tergolong sedang juga mudah diulang pada waktu yang akan datang.